Bab 241. Kemenangan total. Siapa yang tahu apakah dokumen persetujuan itu asli atau palsu? Kami belum melihatnya secara langsung, jadi jangan berpikir Anda bisa membodohi siapapun hanya dengan kertas bermaterai. Wainbro akhirnya berhasil berbicara setelah jeda yang lama. Mulut Yu Feng sedikit melengkung ke atas saat dia tersenyum dan berkata, "Ini sederhana. Suatu dokumen mempunyai kepemilikannya dan hotline manajemen pengawasan. Jika ada keraguan tentang keasliannya, Anda dapat menelepon dan bertanya. Kami tidak melarikan diri, kami tidak melanggar hukum, dan kami menyambut pengawasan kapan saja." Hal ini membuat Wainbro terdiam. Jika pihak lain berani menunjukkannya, tentu saja itu berarti mereka tidak perlu takut. Kalau dia dengan bodohnya menelepon, itu sama saja dengan menawarkan mukanya untuk ditampar. Tidak ada orang bodoh yang akan melakukan hal seperti itu yang jelas akan menjadi bumerang. Sekalipun mereka melakukannya, mereka tidak akan melakukannya di hadapan penonton yang melakukan streaming langsung. Bertanya tentang situasi secara rahasia dan kemudian mengambil keputusan adalah tindakan terbaik. Baiklah, sepertinya Anda belum punya komentar apapun tentang masalah ini untuk saat ini. Bagus, mari kita lanjut ke yang berikutnya. Ayolah, Anda baru saja mengumpat habis-habisan selama segmen khusus, jadi teruslah bertanya jika Anda ragu. Saya di sini untuk menjawabnya. Jangan sombong hanya karena kamu berhubungan dengan wanita kaya. Siapa tahu uang siapa yang Anda gunakan untuk membeli itu. Anda bahkan tidak bisa bersikap dengan baik, jadi bagaimana Anda bisa membuktikan perkataan Anda dapat dipercaya? Saya tetap pada pendirian saya, bisnis emas itu rumit, dan kalau bicara pasar emas dalam negeri, saya hanya mengenali produk emas dari jalur biasa dan peternakan rusa emas yang sah. Saya skeptis terhadap segala hal lainnya. Semua orang harus tetap waspada dan jangan sampai tertipu. Karena tidak menemukan poin lain untuk dikritik, Wainbro kembali ke argumen sebelumnya. Haha, sobat, aku benar-benar berhubungan dengan wanita kaya. Tapi apa hubungannya dengan emas asli atau palsu? Yu Feng cukup tenang menghadapi tuduhan pribadi seperti itu, orang yang jujur tidak takut pada bayangan yang bengkok, dan penonton dapat melihat dengan jelas sendiri. Haha, streamer konyol ini lucu sekali. Dari semua hal yang patut difitnah, Anda mengklaim Yu Feng bergantung pada wanita kaya. Di ruang streaming Yu Feng, pendapatan hadiah satu sesi dengan mudah mencapai puluhan ribu sebagai basis. Apakah dia perlu bergantung pada wanita kaya? Mundurlah 10.000 langkah. Kalaupun memang ada wanita muda yang menyukainya dan rela mengeluarkan uang untuk Yu Feng, itu karena pesonanya, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan emas, kan? Ini lebih kuat daripada streamer konyol yang menjual emas wine palsu dan menipu orang, bukan? Tepat sekali, seluruh dunia tahu kalau Yu Feng dan Yu Ying semakin dekat, tapi karena keduanya belum menikah, tidak ada yang bisa ikut campur. Siapa tahu, mungkin suatu hari saat kita bangun, Yu Feng akan mengumumkan bahwa dia telah menikahi Yu Ying. Tak peduli apapun, aku dan teman-temanku harus pergi dan mendapatkan secangkir minuman pernikahan. Individu cerdas seperti Yu Ying, hanya pria luar biasa seperti Yu Feng yang pantas mendapatkannya. Dulu saya tidak yakin, tetapi setelah menonton siaran langsungnya beberapa saat, saya benar-benar yakin. Jika ada yang berani menentang pernikahan ini, aku, Liu Huaqiang, akan menjadi orang pertama yang menentangnya. Cukup dengan omongan yang tidak berguna, aku hanya ingin tahu apakah melon ini sudah matang atau belum? Yu Feng hampir saja memuntahkan darah saat membaca komentar. Komentar dari para pemirsa ini sungguh jahat. Dia tidak bisa membiarkan topik ini terus berlanjut, dia harus mengarahkannya kembali dengan paksa, atau pembicaraan akan menjadi semakin keterlaluan. Tunggu dulu. Pertanyaan tuan rumah lainnya telah diajukan dan saya telah menjawabnya. Sekarang, bukankah sudah waktunya aku bertanya? Yu Feng berdeham dan bertanya. Melihat konten yang Anda posting di segmen Anda, isinya tentang peternakan rusa kesturi. Saya ingin bertanya, di mana lokasi pertanian kami? Berapa banyak stoknya? Dan berapa produksi tahunannya? Hanya satu pertanyaan dari Yu Feng saja yang membuat Wainbro bingung. Beberapa pertanyaan mungkin bisa dijawab dengan gertakan, tetapi tidak untuk pertanyaan ini. Salah satu alasannya, di dunia jaringan canggih saat ini, kebenaran informasi semacam itu mudah diverifikasi, dan klaim yang tidak berdasar dapat langsung diidentifikasi sebagai penipuan. Kedua, meskipun saudara Jiu Guo belum lama berkecimpung di bidang ini, ia telah memperoleh keuntungan besar di platform tersebut. Aspek yang paling fatal adalah ia berjualan lewat platform tersebut dengan menggunakan skuter kuning kecil untuk pengantaran,
yang semuanya terekam. Perhitungan kasar dapat memberikan angka kasar. Dengan menggunakan volume produksi untuk perhitungan, jika ia menggunakan mask asli, jumlahnya mungkin sudah melebihi produksi tahunan atau bahkan beberapa tahun dari peternakan rusa mask normal. Melihat saudara Jiu Guo lambat dalam menanggapi, Yu Feng melanjutkan dengan metodis. Apa? Tidak berani bicara? Baiklah, aku akan mengatakannya untukmu. Rusa kesturi berusia 3 tahun biasanya menghasilkan sekitar 20 gram kesturi setiap tahunnya. Peternakan mask dalam negeri umumnya mengembangbiakan berdasarkan rasio, dengan pejantan berjumlah paling banyak 40%. Jika kita mempertimbangkan sebuah peternakan berukuran sedang dengan 100 rusa kesturi, maka Anda memiliki sekitar 40 rusa jantan, yang hanya menghasilkan 800 gram rusa kesturi setahun. Dengan rasio yang digembar-gemborkan sebesar 1,5 gram mas per jin anggur, itu hanya cukup untuk memasukkan 533 jin anggur. Lihat saja volume penjualan Anda di platform, sudah berapa banyak yang terjual? Dan ini bahkan belum termasuk jumlah yang rutin Anda bagikan dalam cerita anekdot kepada para nelayan di seluruh negeri. Setelah menghitung akun ini, mari kita bicara tentang masalah pengendalian nasional. Semua peternakan rusa kesturi harus berada di bawah kendali Biro Kehutanan, dan rusa kesturi yang bersangkutan harus dijual ke perusahaan farmasi khusus milik negara. Mungkin saja kita bisa sedikit mengakali aturan-aturan tersebut, tapi bagaimana caranya kita bisa menjual produk tersebut ke masyarakat dalam skala besar dan jumlah yang besar pula? Sekitar 1 jam yang lalu, seorang penggemar di ruang siaran langsung menelepon Anda untuk menanyakan tentang pembelian mask. Balasan Anda adalah 480 yuan per gram, dan Anda mengklaim dapat menyediakan dalam jumlah besar. Saya ingin bertanya, dari mana Anda mendapatkan begitu banyak mask asli untuk dijual? Sepengetahuan saya, harga pembelian mask dalam skala besar selama panen musim gugur setiap tahunnya lebih dari 480 yuan per gram. Bukankah ini seperti kamu susah payah menurunkan celana hanya untuk kentut? Yu Feng mengucapkan setiap kalimat dengan metodis, tetapi tak ada sepatah kata pun yang tidak masuk akal. Semua pertanyaannya adalah isu sensitif yang sangat penting dan tepat sasaran. Adalah bijaksana bagi saudara Jiu Guo untuk tidak menanggapi. Jawaban yang asal-asalan untuk pertanyaan-pertanyaan ini akan memberi Yu Feng pegangan, dan dia kemudian dapat dengan mudah menyimpulkan kebenaran melalui analisis logis dasar. Mengapa kamu tidak berbicara? Apakah ada kelambatan? Kamu tidak bergerak, tapi kenapa jam di dinding masih berdetak? Melihat tubuh saudara Jiu Guo yang tampak membeku, Yu Feng sengaja membuat lelucon yang cerdas. Akibatnya, saudara Jiu Guo yang berencana memanfaatkan penundaan jaringan sebagai alasan untuk mengakhiri siaran langsung, tak kuasa menahan diri untuk menoleh, dan baru menyadari setelah menoleh bahwa ia telah tertipu. Tidak ada jam di dinding di ruang siaran langsung. Setelah dibuat terdiam dan diperdaya, saudara Jiu Guo, yang beberapa saat sebelumnya mengumpat dan bersikap tegas, menyelinap keluar dari siaran setelah alasannya tentang koneksi yang buruk terbongkar. Melihat antarmuka PK menghilang, Yu Feng tahu pihak lain telah berhenti menyiarkan dan dia telah menang. Baiklah, penipu tak tahu malu itu telah menunjukkan warna aslinya dan pergi dengan malu. Saudara-saudara, apakah ada pedagang tak tahu malu lainnya yang menghina kita secara langsung di platform ini sekarang? Kalau begitu, ayo kita lanjutkan yang berikutnya. Tidak lagi, beritanya menyebar dengan cepat. Baru saja, seorang pembawa acara yang mempromosikan Jiulin Mask Wine buru-buru mengakhiri siaran tanpa menyelesaikan promosinya. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena berhasil menyelesaikan tugas saat ini, skandal anggur mask. Peringkat tugas, S. Poin Loterage 30.000. Mengingat tingginya peringkat penyelesaian tugas host, sistem menawarkan materi sebagai hadiah gratis, tanpa mengurangi poin loter lagi. Ding! Tugas, skandal anggur mask, telah selesai. Tugas lanjutan, mas benar dan salah, otomatis dipicu. Bab 242. Mas benar dan salah. Pembawa acara telah berhasil mengungkap pedagang mask wine yang tidak bermoral yang secara terbuka mengadakan penjualan khusus, yang berdampak pada praktik buruk ini sampai batas tertentu. Tetapi dibandingkan dengan lebih banyak penonton, ini masih jauh dari cukup. Konten tugas, gunakan kantong mask tangkapan liar hadiah sistem dan berbagai mask palsu umum berikutnya, untuk menyelenggarakan acara siaran langsung khusus guna mengidentifikasi mask asli dan palsu, yang memungkinkan lebih banyak pemancing memperoleh pemahaman komprehensif dan menyeluruh tentang mask. Hadiah tugas, tidak diketahui. Apakah Anda akan menerima tugas tersebut? Tugas ini adalah tugas pemicu yang tidak wajib,
dan skor keseluruhan akan digunakan sebagai standar untuk menentukan penyelesaian tugas. Penolakan tidak akan mengakibatkan hukuman apapun. Saat perintah konfirmasi untuk tugas selanjutnya muncul dalam pikirannya, Yu Feng langsung bersemangat. Menerima. Ding. Anda telah berhasil mengklaim tugas tindak lanjut skandal anggur Mask benar dan salah. Ding. Anda telah memperoleh satu set materi siaran langsung, yang telah disimpan sementara di ruang sistem, siap untuk ditarik kapan saja. Untuk meningkatkan efek pendidikan dari tugas siaran langsung, sistem pengetahuan yang terkait dengan Mask telah ditetapkan. Setelah suara notifikasi sistem berakhir, pikiran Yu Feng dipenuhi dengan pengetahuan profesional yang sebelumnya tidak diketahuinya. Hadiah tersembunyi karena menerima tugas berikutnya. Baiklah, saudara-saudara di ruang siaran langsung, karena kita sudah mulai siaran, mari kita tingkatkan lagi dan buat tipu daya para penipu ini semakin jelas. Dalam 5 menit, saya akan menyiarkan langsung proses pengambilan aroma dari kantong mask asli, dan saya juga akan memberikan sampel mask palsu untuk dibedah dan dijelaskan secara rinci. Beri saya waktu beberapa menit untuk mempersiapkan diri, dan sementara itu, mohon bantu sebarkan siaran langsungnya agar lebih banyak saudara dapat datang dan belajar membedakan kasturi asli dan palsu. Para pemirsa di ruang siaran langsung awalnya mengira bahwa setelah Yu Feng menyampaikan pidatonya, siaran hari ini kurang lebih akan berakhir, tetapi Yu Feng mengejutkan semua orang dengan suguhan yang tak terduga, mengeluarkan mask di depan kamera. Saudara Feng mengambil sikap, sungguh-sungguh melawan para penjual mask palsu itu. Tak sabar menunggu. Biji bunga matahari, minuman, dan bangku sudah siap, tinggal menunggu saudara Feng menunjukkan barangnya. Pasukan berbagi sudah ada di sini, memulai gelombang pertama berbagi rutin. Yu Feng menyentuh hidungnya dan berkata, "Baiklah, semuanya, mohon bersabar beberapa menit sementara aku melakukan beberapa persiapan. Aku akan segera kembali." Setelah menyapa semua orang, Yu Feng meninggalkan pandangan kamera dan pindah ke tempat lain. Dengan pikirannya, ia mengambil materi siaran langsung yang diatur oleh sistem. Yu Feng bahkan sedikit bersemangat memikirkan bahan-bahan apa saja yang mungkin ada di sana. Tak lama kemudian, beberapa kotak kardus kecil muncul di tangan Yu Feng. Setelah dibuka, tampaklah satu set botol kaca kedap cahaya berwarna kuning kecoklatan. Di samping set itu, ada pula 2 kantung mask dalam kantong tertutup rapat. Kapasitas set itu tidak besar. Sekilas, semua padatan bubuk di dalamnya disimpan dalam botol kedap cahaya, masing-masing diberi label, totalnya ada 6 jenis berbeda. Sambil melirik setiap label, sedikit kegembiraan Yu Feng tentang pembukaan kotak itu memudar tanpa jejak. Nama-nama yang tertulis pada label adalah sebagai berikut: mask residu gula, tipe 2, mask residu susu, mask residu rumput, mask buatan medis, dan mask imitasi berkualitas tinggi. Kedua kantong mask ini memiliki perbedaan yang jelas dari kantong mask asli yang diperoleh Yu Feng dari sistem sebelumnya. Sisi yang berbulu tampak hampir identik, tetapi sisi yang halus jelas berbeda. Mereka tampak seperti balon yang telah digelembungkan, dengan rasa terisi yang kuat, bentuknya hampir bulat. Objek bulat dan hitam ini memberi Yu Feng sensasi deja vu, mengingatkannya pada kotoran keledai yang dipelihara di desa saat ia masih kecil. Sebuah POD mask palsu. Yu Feng melirik dan menyadari informasi yang diterimanya adalah tentang sejenis mask palsu. Tidak heran jika terlihat begitu canggung. Setelah memperoleh konten streaming langsung dari sistem, Yu Feng segera membuat rencana streaming dasar. Sekarang dia sudah punya cukup bahan di tangan, baik yang asli maupun yang palsu, dan dengan rincian tentang mask palsu yang sudah jelas dalam pikirannya, dia pun siap untuk beraksi. Menimbang bahwa ia akan membuka kantong itu secara langsung, Yu Feng mengeluarkan pisau bedah yang sangat tajam dari kotak peralatannya dan membawa serta sepasang sarung tangan karet yang sangat elastis. Begitu semuanya siap, yang ia butuhkan hanyalah awal yang baik. Saat Yu Feng sedang mempersiapkan konten untuk siaran langsung, jumlah pemirsa di ruang obrolannya telah melampaui 5.000. Hah? Apa yang sedang dilakukan semua orang? Datang terlambat, di mana saudara Feng? Dengan begitu banyak orang di sini yang menatap dengan mata besar ke mata kecil, apa yang sebenarnya mereka tonton? Penasaran juga, melihat sahamnya dan baru saja masuk, di mana saudara Feng? Apa yang dia streaming malam ini? Pemandangan ini terlihat seperti toko milik saudara Feng. Yang di atas, kalian terlambat. Saudara Feng baru saja menyelesaikan debat langsung dengan seseorang yang menjual mask wine palsu. Sangat memuaskan. Dia benar-benar mengusir orang itu dari siaran. Saudara Feng pergi untuk menyiapkan konten streaming, tidak perlu terburu-buru, teman-teman. Akan ada hal baik sebentar lagi, dia akan membuka kantung mask secara langsung dan mengekstrak biji mask.
Sepertinya akan ada juga informasi spesifik tentang cara mengenali mask palsu. Ternyata, para pemirsa sangat menantikan konten yang menyentuh area yang sedikit mereka ketahui. Meskipun tidak ada seorang pun yang terekam kamera langsung, semakin banyak pemirsa yang berdatangan ke ruang obrolan, dengan mereka yang datang lebih awal memberitahu mereka yang datang terlambat. Beberapa ribu orang hanya menunggu dengan patuh, hampir tidak ada yang kehilangan pemirsa. Maaf membuat semua orang menunggu, aku kembali. Beberapa menit kemudian, Yu Feng kembali ke kamera, siap dengan berbagai materi. Ayo, duduk di baris depan. Haha, Kakak Feng sudah kembali. Lumayan, cukup cepat. Yu Feng menata semua materi yang berbeda, asli dan palsu, di atas meja yang telah disiapkannya, lalu menyesuaikan kamera untuk fokus pada dirinya sendiri. Persiapan sudah selesai, mari kita resmi mulai. Sebelum kita membuka kantong mask, mari kita lihat dua benda terlebih dahulu. Setelah berkata demikian, Yu Feng meletakkan kantung mask yang agak kempes dan berbentuk bulat di meja operasi. Ini ada dua kantong mask, satu palsu, dan satunya asli. Mari kita tebak, mana yang asli? Setelah berbicara, Yu Feng secara khusus menyesuaikan fokus kamera untuk mengungkap lebih banyak detail kantong mask kepada semua pemirsa. Sial, jadi ini kantong mask, aku baru pertama kali melihat benda ini. Apakah semua ini dipotong dari rusa kasturi? Saya pikir yang sedikit kempes terlihat lebih alami, saya rasa itu asli. Saya pikir yang bulat itu asli. Benda ini menggembung. Sekilas saja Anda bisa tahu ada sesuatu di dalamnya. Mungkin itu kantong kasturi tua yang dibicarakan Saudara Feng, milik rusa kasturi yang sudah berumur bertahun-tahun. Saya juga mengandalkan ronde pertama. Saudara Feng pasti akan memilih yang terbaik, dan itu mungkin yang terbaik dari yang lain, yang dipilih dengan cermat. Lihatlah yang kecil itu, semuanya kempes, tidak bulat sama sekali. Itu hanya sekadar topik tebak-tebakan biasa, tetapi para pemirsa dalam obrolan streaming langsung menjadi heboh mendiskusikannya, dengan segala macam komentar bermunculan. Namun, yang mengejutkan Yu Feng, ada sekelompok pemirsa yang lebih menyukai bentuk emas palsu yang bulat dan menggembung. Bab 243. Perbedaan antara membalikan tas dan kelenjar mask asli. Baiklah, mari kita ungkapkan jawabannya. Kelenjar mask yang membuat banyak dari Anda merasa senang sebenarnya adalah kelenjar mask palsu. Pertama, mari kita bedah untuk menunjukkan seperti apa bagian dalam POD mask palsu itu. Yu Feng mengumumkan jawabannya, lalu meletakkan POD itu di posisi tengah. Yu Feng dengan lembut memegang kelenjar mask itu dengan tangan kirinya, sisi halusnya menghadap ke atas, dan menstabilkan pisau bedah itu dengan tangan kanannya. Perhatikan baik-baik, aku akan mulai. Karena harga mask sangat tinggi, cangkang kelenjar mask juga cukup mahal. Oleh karena itu, banyak pemalsu memilih untuk memasukkan pisau pada sisi yang halus saat membedah mask. Dengan cara ini, setelah isinya dikeluarkan, cangkang pada dasarnya masih dapat mempertahankan bentuk aslinya. Melalui beberapa teknik pemalsuan, bahkan dapat digunakan kembali. Karena kita di sini untuk mengedukasi semua orang, tidak perlu lagi metode mengiris-iris seperti itu. Sebaliknya, aku akan menunjukkan kepadamu teknik pemotongan yang merusak, yang aku sebut pedang bunga salib. Pisau bedahnya sangat tajam. Yu Feng membuat potongan bersih dan tegas dalam bentuk tanda silang besar tepat di tengah sisi yang halus. Kelenjar itu diiris, memperlihatkan isian di depan semua orang. Itu adalah sejenis bubuk dan butiran seperti gula merah, dengan beberapa zat berbentuk bulat, berwarna agak gelap seperti mask. Polong itu berisi sejumlah besar bubuk, menyerupai roti berkulit tipis dan berisi banyak. Ini adalah penampakan khas buah kasturi palsu setelah dipotong. Yang disebut mask di dalamnya muncul dalam warna dan tekstur seperti potongan gula merah, dengan sedikit kelembaban, mudah dituang. Aku akan menuangkannya sekarang, semuanya perhatikan detailnya. Sambil berbicara, Yu Feng mengambil gelas kimia dan menuangkan seluruh isi dari buah mask palsu ke dalamnya. Pengisinya melimpah, memenuhi sekitar sepertiga gelas kimia kecil. Setelah menuangkan semua bubuk, Yu Feng menunjukkan kepada semua orang sisa cangkangnya. Lihat bagian dalamnya. Pada dasarnya benar-benar kering, hampir tidak ada yang menempel. Sisi berbulu, atau yang biasa kita sebut bagian bawah, sebenarnya cukup tipis. Menurut pendapat saya, bagian bawahnya memang asli, tetapi sisi yang halus kemungkinan ditekan menggunakan kandung kemih domba. Mari kita sobek bagian yang terhubung dan periksa detailnya. Detik berikutnya, Yu Feng menjepit sudut sayatan dan dengan mudah merobeknya. Seperti yang dijelaskan Yu Feng, saat mengelupas satu sudut,
Sambungan di dalamnya jelas tidak alami, dengan jejak lem yang terlihat. Sial, ini benar-benar direkatkan. Itu sangat menipu. Sebelumnya di ruang siaran langsung penyiar lain, kurasa aku melihatnya menggunakan kelenjar mask yang mungkin salah satu yang palsu yang ditunjukkan Yu Feng kepada kita. Mask ini lebih mahal dari emas. Satu kelenjar mask beratnya beberapa puluh gram di pangkalnya. Saat ini, jika saja POD mask palsu itu dijual kepada seseorang yang tidak berpengetahuan, harganya mungkin bisa mencapai lebih dari 10.000. Barang ini adalah tambang emas. Saya agak penasaran seperti apa wujud kelenjar mask asli saat dibuka. Apakah Yu Feng akan membedah yang asli selanjutnya? Yu Feng melirik obrolan itu, lalu berkata, "Jangan terburu-buru, semuanya. Saya akan membuka kelenjar mask asli untuk kalian semua bandingkan dan lihat perbedaannya." Setelah berbicara, Yu Feng menyingkirkan kelenjar mask palsu sebelumnya, lalu mengeluarkan kelenjar mask asli. Dibandingkan dengan bentuk sebelumnya yang bulat dan montok, kelenjar mask ini jauh lebih kecil, sekitar setengah ukuran sebelumnya, dengan perut yang sedikit menonjol. Sisi halus memiliki tekstur yang lebih bervariasi, dan banyak pembuluh darah kecil terlihat. Sebelum kita mulai memotong, lihatlah detail pada sisi yang halus. Objek alam memiliki karakteristik yang unik, seperti pembuluh darah dan jaringan hewan halus yang terlihat di sana. Tekan dengan lembut menggunakan tangan Anda, ada umpan balik sentuhan yang pasti, tetapi tidak berlebihan seperti yang sebelumnya. Baiklah, setelah memeriksa bagian luarnya, mari kita langsung potong. Yu Feng mengulangi tekniknya, menyusun pedang bunga salib lagi. Setelah kelenjar mask yang asli dipotong, kondisinya berbeda secara signifikan dari yang sebelumnya. Warna musknya sedikit lebih kompleks dan terasa lebih dalam dari mask pada polong sebelumnya. Adapun kondisinya juga lebih lembab. Yu Feng dengan lembut menusuknya dengan ujung pisaunya, dan bubuk di dalamnya dapat terlihat, tetapi teksturnya memiliki perbedaan yang jelas. Lihat, mask yang asli bentuknya seperti ini, sesuai dengan partikel mask yang pernah aku tunjukkan sebelumnya. Sedikit lebih lembab. Sekarang mari kita mulai dan kikis semua bubuknya. Ini asli, dan setiap angsuran adalah uang, kita tidak bisa menyia-nyiakannya. Setelah mengatakan ini, Yu Feng langsung bekerja, dengan susah payah mengambil semua partikel mask dari dalam. Di bagian tengah, bagian atas agak lebih mudah, tetapi saat ia menggali ke arah bawah, bagian itu terasa jauh lebih sulit. Sebagian besar bubuknya menempel di dasar dan harus dicungkil dengan tangan. Setelah usaha keras, Yu Feng telah membersihkan sebagian besar partikel mask. Para penonton dalam siaran langsung menyaksikan seluruh proses dari awal hingga akhir, tetapi mereka hanya dapat melihat visualnya saja, sehingga kehilangan aroma mask yang kaya dan unik yang hanya dinikmati oleh Yu Feng. Bau kasturi yang baru saja dikeluarkan dari wadah itu tercium sangat lama, memenuhi seluruh ruangan dengan bau busuk, amis, dan tak sedap, yang mungkin akan mengganggu tidurnya malam ini. Anda hanya bisa melihat visualnya. Tapi sebenarnya benda ini punya bau yang sangat kuat. Aku pada dasarnya tidak bisa mencium bau apapun sekarang, kata Yu Feng, sambil menggosok hidungnya sedikit karena tidak nyaman. Setelah mengeruk partikel mask, izinkan saya menunjukkan mask shell yang asli dan seperti apa strukturnya. Perhatikan baik-baik. Di lapisan dalam ini, Anda lihat, ada lapisan kulit perak, yang merupakan bahan premium, bahan aktifnya tidak kalah dengan partikel mask. Kita perlu merobek kulit lembut ini dan menggunakannya bersama-sama. Kulit peraknya cukup lembut, terikat erat dan tidak terlalu sulit untuk disobek, tetapi agak membosankan dan membutuhkan kesabaran. Setelah kulit perak bagian dalam dirobek, Yu Feng kemudian menunjukkan kepada semua orang bagian dalam pangkalan tersebut. Apakah Anda melihat posisi gerai parfum ini? Berikut adalah beberapa rambut emas halus yang tumbuh ke dalam, yang juga merupakan kondisi yang sangat penting untuk membedakan mask asli dari yang palsu. Rambut-rambut emas ini terkadang dapat terlihat pada partikel mask, tetapi pada fake mask POD, biasanya sulit ditemukan. Setelah memperlihatkan rambut emas dan kulit perak, Yu Feng mengerahkan sedikit tenaga untuk merobek ujung lengket tutupnya. Sekarang, rincian penghubungnya telah terungkap ke semua orang. Titik-titik sambungan ini, sebelum mengering, sebenarnya adalah jaringan otot dan fasia mask, sehingga sambungannya bertransisi sangat lancar. Setelah dibuka, tekstur kering di dalamnya terlihat jelas. Dibandingkan dengan fake mask POD sebelumnya, perbedaannya sangat jelas. Baiklah, sekarang saya telah menunjukkan kepada Anda semua sifat umum kelenjar mask asli dan palsu. Selanjutnya, saya akan menunjukkan seperti apa jenis-jenis mask palsu yang umum beredar di pasaran. Bab 244. 6 jenis mask sintetis.
Setelah mengatakan ini, Yu Feng mengambil seluruh set botol reagen dan cawan petri kaca, dengan ahli menuangkan bubuk dari setiap botol ke dalamnya. Begitu keenam jenis emas palsu itu dipajang, para penonton dalam siaran langsungnya kembali heboh. Bukan karena zat-zat tersebut memiliki sifat magis, melainkan karena sangat mirip dengan bahan-bahan yang sebelumnya telah dibeli beberapa pemirsa dari berbagai ahli untuk direndam dalam mask wine. Berengsek. Yang ketiga hampir identik dengan bahan mask wine yang saya beli dari Master 20 sebelumnya. Omong kosong. Apakah botol di paling kiri juga palsu? Saya berharap apa yang saya beli itu asli, tapi tampaknya saya tidak bisa mengandalkan itu. Botol keempat. Yu Feng mencocokkan semua botol berlabel dengan sampelnya lalu berkata, ya, hanya ada satu jawaban. Semuanya palsu. Dimulai dengan dua yang paling kiri, ia memperkenalkan. Yang pertama di sebelah kiri, yang biasa terlihat beberapa tahun lalu, masih beredar luas di pasaran hingga hari ini. Apa yang kami temukan di dalam kelenjar mask sebelumnya pada dasarnya diisi dengan benda ini. Izinkan saya memperbesarnya agar Anda semua dapat melihatnya dengan jelas. Zat ini warnanya mirip dengan gula merah yang kita makan sewaktu kecil, rendah minyak, dan berbentuk butiran kering. Jenis mask ini biasanya mengandung banyak zat yang disebut mask, yang secara khusus dirancang untuk mengelabui orang-orang yang tidak memahaminya, dengan keyakinan bahwa semakin banyak mask berarti semakin baik kualitasnya, dan ditujukan kepada pembeli pemula. Sekarang lihat nomor 2 yang, pada dasarnya, hampir tidak berbeda dari nomor 1, tetapi telah ditingkatkan agar lebih mirip mask asli. Kandungan minyaknya telah ditingkatkan, dan samar-samar Anda dapat melihat beberapa bulu hewan yang ditambahkan secara artifisial di dalamnya. Warnanya juga sedikit lebih mendekati aslinya. Namun, jika kita mengamati dengan cermat, kita masih dapat menemukan masalah. Misalnya, lihatlah beberapa helai rambut ini. Biarkan saya memperbesar kamera untuk Anda. Yu Feng memperbesar kamera ke tingkat makro, dan helaian rambut yang tersebar tampak jelas di depan semua orang yang menonton siaran langsung. Setelah melihat seperti apa rambut emas asli, perhatikan helaian-helaian ini, perbedaan dalam warna dan teksturnya terlihat jelas. Lihat, sebagian besarnya hanyalah bulu luar yang ditambahkan secara acak, dan dalam beberapa kasus, bahkan bulu kambing digunakan untuk menipu. Selain itu, seperti yang bisa Anda lihat, kedua mask ini tidak mengandung kulit perak, zat yang ditemukan dalam jumlah sangat kecil di dalam kelenjar mask dan lebih sulit dipalsukan karena bentuk fisik dan warnanya, sehingga tidak ada sama sekali. Setelah meneliti kedua jenis residu mask ini, sekarang kita akan melihat jenis lainnya, yaitu mil residue mask, yang juga dikenal sebagai sampel ketiga. Bahan ini memiliki warna yang lebih gelap daripada beras mask, dengan kandungan minyak yang lebih tinggi, dan merupakan campuran biji-bijian dan partikel kecil. Ia meniru keadaan yang lebih kaya, lebih lengket dan sempat menjadi tren di pasaran, dipasarkan sebagai produk lama dari Mongolia luar. Banyak orang yang tertipu, tapi sekarang sudah tidak umum lagi di pasaran. Jenis ini lebih mudah dikenali. Perhatikan saja warnanya yang hitam seperti kedelai, jangan tergiur dengan cerita penjual, dan jangan tergoda dengan mentalitas berburu barang murah. Dengan cara itu, Anda akan jarang tertipu. Setelah memeriksa nomor 3, mari beralih ke nomor 4, pemalsuan lain yang telah menipu banyak orang. Saya menyebutnya Grace Residue Mask. Keadaan mask ini berada di antara mask Riche dan Mil Residue Mask, yang bertujuan untuk memperoleh konsistensi dengan kadar minyak tertentu dan hamburan kering yang menyerupai mask asli. Namun, warna mask ini agak berbeda. Biasanya, warnanya merupakan campuran warna coklat tua dan warna kedelai yang lebih gelap, yang terlihat berantakan dan tidak konsisten seperti rumput. Dengan sedikit memperhatikan penampilannya, mudah untuk membedakannya. Setelah nomor 4, mari kita ke nomor 5. Tidak banyak yang bisa dikatakan di sini. Ini adalah mask medis sintetis, yang harganya hanya sebagian kecil dari mask asli. Tersedia di toko obat dan platform tertentu, sebagian besar terdiri dari mask ketone sintetis. Ia dapat digunakan dalam pengobatan dan memiliki beberapa khasiat penyembuhan. Saya belum mencoba menggunakannya untuk memancing, jadi saya tidak akan mengomentari keefektifannya. Namun sejauh pengetahuan saya, banyak produk mask papan atas yang mengandung mask sintetis sebagai bahan bakunya. Apakah produk tersebut efektif atau tidak, itu hanya masalah pendapat. Mask sintetis itu dibeli melalui jalur resmi dan disimpan dalam botol kaca kecil setebal ibu jari. Jika diamati lewat kaca, terlihat bahwa warna di dalamnya lebih gelap, jelas berbeda dengan mask alami. Setelah mengulas 5 jenis mask pertama, sekarang kita sampai pada jenis terakhir. Karena posisinya, jenis mask palsu terakhir ini tidak terlalu menarik perhatian pemirsa, tetapi saat Yu Feng mengarahkan kamera ke mask tersebut,
Banyak orang mulai memposting serangkaian tanda tanya dalam obrolan langsung. Ini juga palsu? Kelihatannya hampir sama persis dengan yang digunakan saudara Feng untuk berendam dalam anggur, kan? Benar-benar identik satu. Baru saja saudara Feng menyebutkan rambut emas dan kulit perak, yang juga dapat dilihat di dalam. Saudara Feng, mungkinkah kamu telah membuat kesalahan? Jika benda ini juga palsu, maka dunia mas terlalu dalam. Yu Feng mengangguk, palsu, sama-sama palsu. Ini adalah barang palsu kualitas tertinggi yang tersedia di pasaran saat ini. Terbuat dari kultur jaringan hewan yang meniru beberapa proses pembentukan mask alami, jadi dari segi bentuk dan detail, hampir tidak bisa dibedakan dari aslinya. Yang perlu disebutkan adalah, untuk lebih meningkatkan kemiripannya, mereka bahkan menambahkan sebagian rambut emas asli dan kulit perak, yang membuatnya semakin sulit dibedakan. Salah satu dari kalian bertanya apakah saya membuat kesalahan, yang menunjukkan betapa sulitnya membedakan mereka hanya dari penampilannya saja. Jadi apa yang harus kita lakukan, Saudara Feng? Kalau kita ketemu yang palsu seperti ini, bukankah kita benar-benar tertipu? Yu Feng melengkungkan bibirnya sambil tersenyum, barang palsu berkualitas tinggi seperti ini jarang terlihat di pasaran karena proses produksinya sendiri cukup rumit, dan biaya pemalsuannya relatif tinggi. Untuk membedakannya dibutuhkan keterampilan penilaian yang signifikan. Saran pribadi saya adalah hindari membeli mask lepasan jika memungkinkan. Jika bisa, sebaiknya Anda membeli kelenjar mask dan membukanya sendiri. Saat mengidentifikasi, gabungkan detail kelenjar dan bandingkan dengan hati-hati. Jika Anda menemukan detail apapun yang bertentangan dengan keadaan asli, Anda harus sangat waspada dan berhati-hati dalam penilaian, pengambilan keputusan, dan pembelian Anda. Selain itu, ada pendekatan yang lebih sederhana dan lebih mudah, yaitu membeli mask dari apotek pengobatan tradisional Cina yang mempunyai reputasi baik. Mungkin lebih mahal, tetapi setidaknya kualitasnya terjamin, seperti apotek Tong Rentang Dianjing, di mana Anda bisa mendapatkan mask 100% asli. Soal harga, sejauh yang saya pahami, sekitar 1.000 yuan ke atas. Setelah mengatakan semua ini, para pemirsa dalam siaran langsung berkomentar bahwa mereka telah belajar banyak. Bab 245. Undangan PK orang asing. Alasan hal ini dapat menipu orang adalah karena setiap orang kurang pengetahuan di area ini. Begitu seseorang seperti Yu Feng menjelaskannya dengan memperlihatkan benda sebenarnya, menggabungkan konsep umum dengan pengalaman akal sehat, penilaian awal dapat dibuat. Setidaknya lebih dari 80% barang palsu di pasaran dapat dikenali. Feng benar-benar ahli di bidangnya, ini adalah sesuatu yang tidak bisa kamu pelajari di siaran langsung lainnya. Pada dasarnya saya juga mengerti, paling tidak, bahwa kepalsuan-kepalsuan di awal itu pasti tidak akan bisa membodohi saya lagi. Kalau saya beruntung, saya ingin membeli mask untuk membuat anggur sendiri, tetapi belum membelinya. Kalau tidak, saya mungkin tertipu. Ikan tenggelam mengirimkan panah penusuk awan X1. Drowning Fish mengirimkan Big Thumbs Up X1314. Ikan tenggelam mengirimkan Bir X1314. Ikan tenggelam, saya telah belajar banyak. Saya juga pernah membeli mask Glan, dan mungkin saya tertipu karena tidak memberikan efek apapun. Yu Fei menggaruk kepalanya. Hehe, terima kasih atas hadiahnya, Bos Ikan. Gak perlu ada PK atau ruang periksa, kita kan bersaudara di ruang siaran langsung, gak perlu formalitas kayak gitu soal hadiah. Ikan tenggelam, haha, dibandingkan dengan ilmu yang telah kupelajari, ini hanyalah uang receh. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba sebuah undangan tantangan PK muncul di layar Yu Feng. Nelayan Yao Ziking telah mengirimi Anda undangan tantangan PK melalui sistem. Apakah Anda menerimanya? Melihat perintah sistem ini, Yu Feng agak bingung. Siapa Yao Ziking? Sejak memulai siaran langsung, Yu Feng tampaknya tidak mengenal orang ini. Dari namanya, orang ini kemungkinan besar adalah seorang live streamer lain di bidang pemancingan luar ruangan, yang ingin memasang mikrofon untuk sebuah acara. Mungkin ini sesuatu yang penting? Setelah ragu sejenak, Yu Feng menerimanya. Layar berkedip, terbelah di tengah, memasuki mode tantangan PK. Tuan rumah di seberang adalah seorang pria berusia 30-an atau 40-an, berkulit agak gelap, dengan struktur wajah agak 3 dimensi, memancarkan sedikit kesan seorang veteran. Hai, bro, ada yang perlu di-mic? Yu Feng, yang tidak tahu apa maksud orang itu, bertanya dengan sopan. Yao Ziking mengangguk. Halo, mau PK? Hanya sekedar latihan mikrofon biasa. Maaf, selain teman yang kukenal langsung, aku tidak menerima PK dari orang asing di internet tanpa alasan yang jelas.
Yu Feng menolak tanpa ragu. Ada alasannya. Ayo kita bicara, nanti aku kasih tahu alasannya, goda Yao Ziking. Sementara keduanya mendiskusikan hal ini, banyak pemirsa di ruang langsung Yu Feng mulai berkomentar. Guru Yao Ziking adalah seorang senior di lingkaran pemancingan dengan lebih dari 500.000 pengikut. Mungkinkah ini tentang masalah Mas Wine yang dia hubungi? Saya juga mengikuti Yao Ziking, seorang master memancing kompetitif tingkat nasional, hebat dalam keterampilan dan karakter. Dia baru-baru ini berbicara tentang memberikan beberapa manfaat Mas Wine dalam siaran langsungnya, tetapi terlambat menunjukkan sampelnya. Mungkin dia memang datang untuk urusan Mas. Aku juga mengikutinya. Yao sama sekali tidak memiliki masalah dalam cara ia bersikap. Seringkali ketika Feng tidak sedang streaming, saya suka terus menontonnya. Kamu bisa belajar banyak. Dalam keadaan linglung, Yu Feng mengamati ruang streaming langsung dan melihat banyak pemirsa masih menaruh kekaguman pada Yao Ziking. Tampaknya itu mungkin bukan masalah yang terlalu sulit, jadi dia ragu-ragu. Semua orang bilang pasukan keluarga Feng MU bersatu, kakak besar punya wibawa. Ayo main satu ronde. Baiklah, saya sampaikan satu hal kecil, jangan berlebihan. Apakah kamu akan datang? Berikan aku jawaban yang jelas. Baiklah, ayo main satu ronde. Yu Feng setuju dengan enggan. Matikan mikrofonnya, Yo. Setelah menyapa, kakak laki-laki Yao Ziking langsung mematikan mikrofon. Melihat ini, Yu Feng berkata di ruang streaming langsung, aku tidak tahu apa maksud kakak Yao. Baiklah, santai saja, saya masih bingung sampai sekarang. Ikan tenggelam, itu tidak akan berhasil, karena ini PK, kita tentu saja harus menang. Tidak peduli apapun formasi lawan, hancurkan saja. Aku akan memberi contoh kepada saudara-saudara, yang lain cepatlah dan ikuti. Drowning Fish mengirimkan 10 anak panah penembus awan. Wah, dia melambaikan tangannya dan ada 10 anak panah penembus awan. Pihak lain hampir tidak mengirimkan hadiah apapun, dan bila kesehatan hampir turun hingga tinggal sedikit dalam sekejap. Dengan contoh Fish, pemirsa dalam siaran langsung berikut mulai mengirimkan hadiah secara massal, dimulai dengan bir seharga 1 yuan masing-masing. Dalam sekejap mata, poin di PK melonjak hingga lebih dari 40.000. Melihat betapa sengitnya ruang streaming langsung Yu Feng, pihak lain juga melakukan hal yang sama selama beberapa ronde, yang dengan cepat menghasilkan jalan buntu, dengan kedua belah pihak mencapai lebih dari 40.000 poin, garis kesehatan hampir kembali ke tengah. Baiklah, itu sudah cukup. Sudahlah, jangan buang-buang uang, teriak Yu Feng, memberi isyarat pada semua orang untuk mengurangi volume suara. Akan tetapi semakin dia mengucapkan hal itu, semakin bersemangat pula saudara-saudara besar itu, mengirimkan beberapa serangan panah penusuk awan dan hadiah-hadiah spektakuler lainnya, dengan kokoh memegang keunggulan dalam PK. Tendangan sudut 3 menit berakhir, dan pihak lawan tidak berhasil melakukan serangan balik yang berarti, dan pada akhirnya kalah. CK, melihat baru percaya. Penggemar Yu Feng di ruang streaming langsung benar-benar hadir. Yao Ziking sama sekali tidak tampak patah semangat karena kalah dalam PK, berbicara sambil tersenyum. Hehe, semoga saja beruntung dan beruntung. Sekarang, kakak Yao, kau bisa memberitahu kami apa yang terjadi, kan? Kata Yu Feng dengan rendah hati. Itu bukan masalah besar. Jangan tertawa teman-teman, tapi saya juga pernah ditipu oleh pedagang yang tidak jujur sebelumnya. Saya membayar harga tinggi untuk materi palsu, dan saya belum dapat memenuhi apa yang saya janjikan kepada pemirsa saya. Tepat saat itu, para pemirsa di ruang streaming langsung saya memberitahu saya bahwa Anda sedang melakukan streaming langsung tentang cara membedakan Mas Wine asli dari yang palsu. Jadi saya memberanikan diri untuk datang dan mengobrol sebentar. Kita berdua adalah streamer memancing di alam terbuka, ayo kita tetap berhubungan lebih sering di masa depan. Meskipun Yao Ziking tidak secara eksplisit menyatakan kebutuhannya, Yu Feng sudah memiliki ide bagus di lubuk hatinya. Ini adalah cara tidak langsung untuk mencoba mendapatkan mask asli darinya. Namun Yu Feng bingung dengan aspek lain. Jika dia hanya ingin saling mengenal, menjalin pertemanan, mengapa harus melalui PK? Mengapa tidak bisa sekadar mengobrol sambil menyalakan mikrofon? Pada titik ini, Yu Feng masih belum cukup mengenal Yao Ziking. Meskipun ia memiliki kepribadian yang jujur dan murah hati, ia memiliki kekurangan. Ia agak pelit, dikenal di masyarakat sebagai Yao tua pelit. Ini memanfaatkan kesempatan untuk mendekati Yu Feng, mengeksploitasi pemirsa streaming langsung untuk mendapatkan hadiah. Hehe, saudara Yao adalah senior di lingkaran ini, aku sangat bergantung pada dukunganmu. Yu Feng menyeringai,
mengesampingkan kekhawatiran lain dan mengenakan topi besar yang menyanjung terlebih dahulu. Tidak masalah sama sekali. Semua saudara dari pasukan keluarga Yao ada di sini. Lambaikan bayonet pada saudaraku Yu Feng. Sekarang kita punya lebih dari 8.000 saudara di ruang streaming langsung, beri dia 2.000 pengikut. Cepat dan tangkas. Atas perintah Yao Ziking, pengikut Yu Feng mulai melesat. Disinilah eksekusi dan loyalitas pemirsa menjadi nyata. Pengikut meningkat pesat, dan 2.000 pengikut dicapai dengan mudah. Haha, terima kasih, saudara Yao. Terima kasih juga kepada saudara-saudara di ruang siaran langsung Yao. Terima kasih semuanya. Yu Feng buru-buru membungkukkan badannya untuk berterima kasih. Hehe, sekarang setelah yang berikut masuk, mari kita bicarakan tentang bisnis yang serius. Aku punya permintaan kecil, bisakah kau membantuku, saudaraku? Bab 246. Sebuah kantong. Mendengar ini, Yu Feng tiba-tiba terkejut. Sial, apakah semudah itu? Ini adalah pertama kalinya mereka berdua bertemu dan berinteraksi. Kalau ada yang bisa saya bantu, saudara Yao, beritahu saja saya. Aku akan melakukan yang terbaik sesuai kemampuanku. Yu Feng sudah menduga bahwa itu mungkin tentang mask, tetapi karena dia tidak yakin dengan pemikiran spesifik orang itu, dia tidak berani memberikan janji apapun. Mengingat pemahaman dan pengetahuan yang Anda tunjukkan tentang mask dalam siaran langsung Anda jelas tidak seperti para penipu itu. Bisakah Anda membantu saya mendapatkan benih mask asli? Kelenjar mask beserta cangkangnya juga bagus. Saya sudah berjanji pada saudara-saudara di siaran langsung, dan saya sudah membanggakannya, tetapi saya sudah mencoba membeli mask 2 kali dan keduanya ternyata palsu. Jangan bicara soal uang dulu, mari kita penuhi janji untuk saudara-saudara kita. Mendengar ini, Yu Feng merasa sedikit mengagumi Yao Ziking. Jadi dia benar-benar membeli mask untuk berendam dalam anggur bagi teman-teman siaran langsungnya. Terus terang saja, lebih dari 90% anggur mask yang beredar di pasaran adalah palsu. Yao Ziking tetap memberikannya sebagai hadiah. Dia bisa saja menggunakan sesuatu yang kualitasnya sama, dan tak seorang pun akan berkata apapun. Bagaimanapun juga, itu adalah hadiah. Namun dia tidak melakukan hal itu. Dia mencoba beberapa kali untuk membeli mask, dan setelah memastikan itu palsu setiap kali, dia tidak menggunakannya. Sebaliknya, dia datang ke siaran langsung Yu Feng untuk terus-menerus meminta bantuan. Jika bukan karena 3 kelenjar mask yang diberikan oleh sistem, Yu Feng pasti tidak akan menerima permintaan tersebut. Dia hanya menggunakan apa yang telah dibantu oleh saudara Liu Fengnian. Tetapi sekarang karena sistem telah memberikan 3, dan dia baru saja membuka 1 saat siaran langsung, masih ada 2 yang belum dibuka. Bahkan jika dia membagikannya, itu masih bisa diterima. Saya tidak yakin berapa banyak yang dibutuhkan saudara Yao. Aku memang punya beberapa untuk penggunaan pribadi, tapi tidak banyak, kata Yu Feng dengan nada rendah hati. Melihat Yu Feng menjadi lebih rileks, Yao Ziking sangat gembira. Kami tidak serakah, bisakah kamu mendapatkan 1 kelenjar? Soal harga, kita mengikuti harga pasar, pastikan saja itu asli. 1 kelenjar masih dalam kapasitas Yu Feng, jadi dia berkata, bagaimana dengan kelenjar yang aku buka saat siaran langsung hari ini? Apakah itu berhasil untukmu? Ya, itu sempurna. Baiklah, setelah siaran langsungnya selesai, saudara Yao, hubungi saya di WeChat, lalu saya akan mengirimkannya kepada Anda melalui kurir. Hebat, hebat. Saudara-saudaraku di siaran langsung, apakah kalian melihatnya? Begitulah saudaraku Yu Feng. Kami baru saja memberi saudara saya 2.000 pengikut saat siaran langsung, dan sekarang dia telah melakukan kebaikan yang besar bagi kami. Bisakah kita mendorongnya lebih jauh lagi? Demi integritas saudaraku, bisakah kita memberi 2.000 lagi? Pasukan Yao, ayo serang dengan gelombang bayonet lainnya. Sesuai dengan reputasinya sebagai pengguna awal siaran langsung Seafood Live dan penyiar perikanan, Yao Ziking menyampaikan pesan-pesan berikut dengan antusiasme yang tulus, dan eksekusi timnya sangat kuat. Dengan 1 panggilan saja, jumlah pengikut Yu Feng mulai meroket lagi, dan wow, mungkin itu karena Yu Feng telah menyetujuinya dengan mudah, meninggalkan kesan yang baik, tetapi ternyata jumlahnya meningkat sebanyak 2.600. Keluarga kami sangat mendukung. Keren. Yao Ziking, melihat pengaruhnya yang besar, langsung mengacungkan jempol di depan kamera. Baiklah, saudara Yu Feng, waktu kita untuk streaming bersama hampir habis. Saya tidak akan membuang-buang waktu Anda lagi. Kamu sungguh cocok dengan watakku, saudaraku. Perjalanan kita masih panjang, mari kita lihat bagaimana hasilnya.
Saya akan menghubungi Anda setelah siaran langsung saya selesai. Oke, Saudara Yo. Yu Feng mengangguk, dan sambungan pun terputus. Wow, Yu Feng meraup untung besar, hanya dalam waktu singkat, dan dia mendapatkan hampir 5.000 pengikut. Saudara Yo sungguh hebat. Dia benar-benar pantas menjadi salah satu nama terbesar dalam siaran langsung memancing awal. Jarang sekali melihat Yu Feng melakukan siaran bersama dengan penyiar memancing yang serius, dan jika interaksinya lebih sering, mungkin peningkatan pengikutnya bisa lebih cepat lagi. Ini adalah liga besar. Ketika penonton siaran langsung, jumlahnya selalu stabil di atas 10.000. Jika kita mendapat kesempatan untuk melakukan beberapa tendangan penalti lagi, para penggemar akan bersemangat dengan cepat. Sao, dia punya 6 atau 700.000 penggemar, dan hanya ada lebih dari 8.000 orang di ruang siaran langsungnya. Saudara Yu, kita baru saja mencapai sekitar 100.000 penggemar, dan kita sudah mendekati 5.000. Apa maksudnya itu? Ini menunjukkan bahwa kualitas dan loyalitas penggemar ruang siaran langsung kami jauh lebih kuat daripada tim Yo Ziking. Sekeranjang buah pir busuk tidak lebih baik daripada sesuap buah persik segar. Kualitas adalah hal yang terpenting dan utama. Pembicara di atas benar sekali. Jika ruang siaran langsung Brother Yu mendapatkan host yang andal dan Brother Yu memberikan sedikit perhatian, saya memperkirakan bahwa dari 5.000 penggemar kami, mendapatkan 4.000 pengikut bukanlah masalah. Teman-teman di ruang siaran langsung memang memiliki sisi yang baik dan penuh gairah. Akan tetapi, mereka juga akan mempertimbangkan untung ruginya dalam pikiran mereka, dan harus dikatakan bahwa beberapa teman sebelumnya memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang masalah tersebut. Yu Feng mengatur pikirannya dan berkata, "Saudara-saudara, aku mengerti maksud kalian. Karena Saudara Yo sangat menghargai kami pasti tidak akan mengecewakannya. Namun untuk siaran langsung hari ini, itu saja. Pantau terus cuplikan sandiwara saya untuk konten mendatang. Apakah ini sudah berakhir? Ngobrol sebentar lagi. Lebih baik fokus pada hal yang nyata. Menantikan produksi Musk Wine milik Brother Yu, pasti akan spektakuler kalau sudah siap. Baiklah, ayo kita berangkat. Mari kita mampir sebentar ke ruang siaran langsung Brother Yu dan lihat apa yang mereka bicarakan di ruang siaran langsung mereka sendiri." Yu Feng mengangguk, "Saudara-saudara, sekian untuk siaran langsung hari ini, saya pergi dulu, selamat tinggal." Kalau ada yang belum menonton keseluruhan konten streaming hari ini, kembali lagi dan nantikan sandiwara baru. Saya akan mengedit bagian-bagian penting dalam sandiwara ini, dan semua orang harus selalu waspada terhadap penipuan saat membeli mask. Setelah mengucapkan kalimat terakhir, Yu Feng mematikan ruang siaran langsung. Ding! Selamat telah menyelesaikan tugas, mask sejati dan palsu. Dengan peringkat penyelesaian saat ini S. Ding! Selamat telah membuka item reguler baru di sistem mall. Mask hutan. Forest mask, mask hutan liar bermutu medis, konsentrasi dan komposisi zat-zat efektifnya lebih murni daripada mask yang dibudidayakan, menjadikannya bahan obat kelas atas yang sangat langka. Saat dia keluar dari ruang siaran langsung, Yu Feng mendengar pemberitahuan penyelesaian tugas dalam benaknya. Bagian yang paling menarik baginya adalah hadiah dari tugas tersebut. Membuka pembelian, Forest Mask, bahan obat kelas atas di sistem mall, meskipun harga 1 gram mask pada 10.000 poin agak tinggi. Beraksi habis-habisan dalam satu siaran langsung, Yu Feng hanya dapat meraup sekitar 30 hingga 50.000 poin. Untuk mencapai kemandirian mask, ia harus bekerja lebih keras lagi agar hal itu hampir tidak mungkin terwujud. Tak lama setelah siaran langsung, Yu Feng menerima permintaan pertemanan WeChat dari Yo Ziking. Pesan verifikasi dari pihak lain sangat jelas. Platform makanan laut, Yo Ziking. Setelah menerima, Yu Feng bertukar beberapa basa-basi singkat dengannya, yang akhirnya menetapkan harga mask. 850 per gram, kelenjar mask menghasilkan sekitar lebih dari 20 gram, total 17.000. Untuk menunjukkan ketulusannya, Yu Feng memberikan cangkang kelenjar mask yang sudah kosong kepada Yo Ziking secara cuma-cuma. Transaksi hampir 20.000, dan Yo Ziking bahkan tidak mengerutkan kening saat dia mentransfer uang melalui WeChat, tanpa keraguan sedikit pun. Barang tersebut tidak dapat dikirim hari ini, tetapi setelah mengklarifikasi telepon dan alamat, Yu Feng berjanji akan mengirimkannya melalui SF Express keesokan harinya. Lelucon terkait mask dalam siaran langsung berakhir sementara, tetapi gelombang yang disebabkan oleh insiden itu tidak berhenti di situ. Bab 247. Selamatkan hidupku. Setelah siaran langsung berakhir, Yu Feng dengan hati-hati mengedit pengetahuan penting tentang identifikasi mask dan mengunggah semuanya ke situs web. Pada platform makanan laut,
konten terkait berbagi pengetahuan selalu hadir, mencakup semua aspek kehidupan orang-orang biasa di masyarakat. Namun, konten seperti identifikasi mask yang benar dan salah, serta ekstraksi mask secara langsung, bersifat unik di platform tersebut untuk saat ini. Awalnya, kategori mask memiliki popularitas yang relatif tinggi. Begitu segmen Yufeng diunggah, segmen tersebut dengan cepat diikuti oleh banyak penggemar memancing. Pada titik ini, para host yang menjual produk mask dan mereka yang disebut sebagai master di platform tersebut tidak dapat tinggal diam lebih lama lagi. Siaran langsung awal telah mendatangkan dampak yang cukup besar, dan kini mereka telah menangkap setiap produk mask palsu di pasaran dengan kejelasan yang sangat tinggi, mengungkap hampir setiap detail kecil. Akibatnya, semua jenis video dan materi terkait mask yang awalnya ditampilkan secara mencolok di beranda, seperti video tentang ekstraksi aroma mask dan materi visual persiapan anggur mask, dihapus atau disembunyikan oleh pemiliknya, karena khawatir akan ketahuan dan dijadikan contoh. Ini hanya aspek kecil dari dampaknya. Setelah infografis faktual Yufeng, penjualan mask wine di platform tersebut anjlok drastis. Pada setiap segmen terkait mask yang cukup populer, orang-orang terus-menerus menemukan kesalahan, dan beberapa bahkan mengklasifikasikan produk mask palsu menggunakan konvensi penamaan Yufeng, yang memperingatkan pemirsa di masa mendatang agar berhati-hati terhadap penipuan. Serangkaian insiden telah mendorong Yufeng menjadi sorotan streaming langsung luar ruangan, dan jumlah pengikutnya meningkat pesat, meningkat ribuan setiap hari. Selain Yufeng yang gembira, Serikat juga memantau perkembangan situasi dengan saksama. Yu Ying dan Brother Sheng membahas statistik akun Yufeng beberapa kali baru-baru ini dan menemukan dampak keseluruhannya cukup positif dan tidak terlalu negatif bagi pertumbuhan Yufeng. Sementara Serikat senang dan sudah bersiap untuk putaran promosi berikutnya, orang lain mulai gelisah. Tidak lain adalah Feige, yang baru saja menghabiskan 100.000 untuk membeli lalu lintas Yufeng. Di kantor, Feige mengerutkan kening sambil mengamati data untuk waktu yang lama sebelum perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya yang bersudut tampak muram dan tidak bahagia. Brengsek. Angka anak laki-laki cantik ini meroket begitu cepat. Feige dengan marah mematikan rokok yang masih setengah terbakar di asbak. Feige, topik mask dan mask wine di platform ini benar-benar menarik perhatian. Saya secara khusus menyelidikinya dan tidak hanya di platform makanan laut, tetapi platform lain yang sedikit lebih baru juga membagikan segmen tersebut untuk memanfaatkan kehebohan, kata anteknya, Xiao Hua. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang sebenarnya bisa kita lakukan? Feige memutar dagunya yang halus, bergumam pelan saat dia berpikir cepat. Mengingat kondisi saat ini, akan sulit untuk melakukan intervensi, momentumnya sudah terbangun. Selain itu, dia melakukan pekerjaan anti pemalsuan, yang sulit didiskreditkan. Kita tidak bisa begitu saja memberi uang tutup mulut kepada para penjual mask wine, bukan? Lanjut Xiao Hua. Tanpa sengaja, Feige yang tengah bergulat dengan pikirannya, tiba-tiba menepuk dahinya dan menegakkan tubuh setelah mendengar kata-kata Xiao Hua. Benar, bagaimana aku bisa melupakan gerakan itu? Bisakah Anda menghubungi tuan rumah yang menjual mask wine di komunitas tersebut? Lebih baik mereka yang menghususkan diri secara eksklusif dalam hal ini tanpa keterlibatan lainnya? Saya belum mengenal mereka, tetapi tidak sulit untuk menghubungi mereka. Informasi kontak mereka ada di halaman utama, lanjut Xiao Hua. Feige melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Xiao Hua agar mendekat, dan berbisik di telinganya sebentar. Apakah kamu mengerti itu? Lakukan seperti yang kukatakan. Ya, Saudara Fei, gerakanmu ini sungguh dahsyat. Bahkan jika hanya 1 dari 10 orang yang mempercayainya, kita sudah mencapai tujuan kita. Huazi juga agak bersemangat setelah mendengar ini. Pastikan untuk tutup mulut. Cobalah untuk menjaga kerahasiaan identitas Anda semaksimal mungkin, dan jangan muncul secara langsung. Temukan teman yang dapat dipercaya dari luar lingkaran untuk membantu Anda. Hal ini pasti akan terungkap, jadi bersiaplah sepenuhnya untuk menyelamatkan diri sebelumnya. Jangan khawatir, aku akan mengerjakannya. 2 hari berlalu, dan Yufeng sedang memeras otak untuk mencari konten streaming langsung yang berkualitas ketika tiba-tiba, orang asing menambahkannya di WeChat. Namanya biasa saja, nelayan asin. Foto profilnya adalah seorang pria muda berkulit agak gelap yang berpakaian seperti nelayan. Dari namanya saja, Yufeng sedikit menurunkan kewaspadaannya. Setiap orang punya beberapa teman, dan orang ini menambahkannya dengan mencari ID WeChat miliknya, yang menunjukkan bahwa ia mengenal WeChat milik Yufeng, membuat Yufeng berasumsi bahwa ia mungkin berteman dengan seseorang dari grup penggemar tersebut, jadi ia menerima permintaan tersebut tanpa tindakan pencegahan apapun. Halo, apakah ini Saudara Feng? Saya penggemar streaming Anda,
Saya minta maaf karena menghubungi Anda tiba-tiba. HM? Ya, ini aku. Ada apa, sobat? Seperti ini. Salah satu tetua di keluarga saya sakit dan membutuhkan sedikit minyak kasturi untuk pengobatan, tetapi kami sudah lama tidak dapat menemukannya. Saya dengar semua mask yang dijual daring itu palsu. Kami membelinya beberapa kali dan dokter di sini mengatakan itu tidak asli, jadi teman saya merekomendasikannya kepada Anda. Bisakah kau menjualkan sedikit mask kepadaku? 1 gram saja sudah cukup. Mendengar alasan ini, Yu Feng merasakan suatu titik lembut di hatinya tersentuh. Meski kini sendirian, dia masih merindukan kekerabatan. Jika ada orang asing yang menghubunginya untuk membeli kasturi untuk memancing atau minum anggur kasturi, dia mungkin akan menolaknya tanpa ragu. Namun karena orang itu membeli mask untuk menyelamatkan nyawa, kewaspadaan Yu Feng pun menurun drastis. Apakah kamu yakin resepnya membutuhkan mask? Ya, kakek saya terkena stroke dan resep dokter mencantumkannya, tetapi sangat sulit untuk membelinya di sini. Saya sudah tertipu 2 kali saat membelinya secara online, bisakah Anda membantu saya? Karena kamu teman penggemar, berikan aku alamat dan nomor teleponmu, dan aku akan mengirimimu pesan. Saya akan mengirimkannya hari ini melalui SF Express. Menyelamatkan nyawa sangatlah penting, kata Yu Feng tanpa ragu. Sekarang, giliran orang lain yang terjebak. Awalnya mereka berencana untuk menjebak Yu Feng, tetapi tidak disangka Yu Feng malah tidak menyinggung soal uang dan langsung menawarkan untuk mengirim minyak mask yang penting untuk pengobatan. Bagaimana saya bisa menerima ini? Barang ini terlalu berharga, saya akan berterima kasih jika bisa mendapatkan barang aslinya. Sejak kecil, orang tuaku mengajarkanku untuk tidak mengambil barang gratis dari orang lain. Berapapun harganya, saya akan transfer uangnya. Baiklah, berikan aku 800. Saya akan menanggung ongkos kirimnya, jangan menunda, kirimkan alamat dan nomor telepon Anda, menyelamatkan seseorang sangatlah penting. Oke, alamatnya XXXX, Kota Tansiang, nomor telepon 138XXXXX. Baiklah, aku akan mengirimkannya untukmu. Yu Feng setuju tanpa ragu. Bab 248. Misi cerita profesional baru. Segera setelah itu, pihak lain mentransfer uang melalui WeChat. Yu Feng menerima pembayarannya, mengesampingkan tugas mengikat kail yang sedang dikerjakannya, dan mulai menimbang dan mengemas kasturi untuk pengiriman, menyibukkan dirinya dengan proses tersebut. Pelanggan tersebut membutuhkan mask untuk keperluan pengobatan, jadi Yu Feng secara khusus memilih SF Express, yang memiliki ketepatan waktu tertinggi, dan mengirimkan paket tersebut pada hari yang sama. Dalam pandangan Yu Feng, ini hanyalah selingan kecil, dan ia akan melakukan hal yang sama kepada penggemar manapun di ruang streaming langsungnya, selama hal itu masih dalam kemampuannya. Namun, yang tidak ia duga adalah bahwa apa yang tampaknya merupakan tindakan yang bermaksud baik akan berubah menjadi keributan besar di panggung pada sore berikutnya. Mask booster dari Seafood Platform menjual mask palsu, yang menyebabkan keadaan darurat medis yang hampir mengakibatkan kematian seseorang. Sebuah berita yang sangat hangat diunggah, yang langsung menggemparkan seluruh platform. Orang yang mengunggah pengungkapan yang mengejutkan itu tak lain adalah teman yang telah mengganggu Yu Feng untuk membeli mask belum lama ini. Dalam postingannya, ia merinci proses pembelian mask dari Yu Feng, dan bagaimana, karena mempercayai tuan rumahnya, ia dengan percaya diri merawat seorang tetua di rumah dengan mask tersebut, hanya untuk menimbulkan reaksi merugikan yang serius yang hampir menyebabkan kematian. Untuk membuktikan keaslian kejadian tersebut, pelapor menerbitkan serangkaian bukti, termasuk tangkapan layar obrolan mulai dari saat mereka saling menambahkan sebagai teman, serta video unboxing yang diambil setelah menerima paket. Sore berikutnya, Yu Feng masih berada di toko mengobrol dan minum teh dengan pemancing lainnya ketika dia tiba-tiba menerima telepon dari Yu Ying. Halo, ada yang bisa saya bantu, Nona? Melihat nomor ponsel Yu Ying, Yu Feng menjawab telepon dengan nada santai. Apakah kamu menjual mask kepada seseorang di WeChat? Kalimat pertama Yu Ying membuat Yu Feng merasa ada yang tidak beres. Ini pertama kalinya Yu Feng mendengar Yu Ying berbicara kepadanya dengan nada serius seperti itu. Jual mask? Ya, saya melakukannya. Mengirimkan kelenjar mask lengkap ke influencer memancing bernama Yao Ziking. Yu Feng menjawab dengan jujur. Kelenjar mask yang lengkap? Tidak. Apakah Anda pernah mengirim minyak wangi obat kepada orang lain untuk pengobatan? Aku rasa 1 gram. Yu Ying terus mendesak. Mendengar Yu Ying bertanya ini, jantung Yu Feng berdebar kencang. Selain kurir SF Express yang menerima pesanan, Yu Feng tidak memberitahu siapapun tentang transaksi ini.
Bagaimana Yuying tahu? Bagaimana kamu tahu? Tanya Yu Feng. Tidak usah peduli bagaimana aku tahu. Apakah ini benar? Ada seseorang di platform tersebut yang mengklaim telah membeli 1 gram mask dari Anda untuk mengobati orang tua mereka, tetapi mask tersebut ternyata palsu, dan hampir menyebabkan kecelakaan medis. Sekarang mereka meledakkan ini dan menyerangmu, kata Yuying dalam satu tarikan napas, mengucapkan apa yang dia tahu seperti senapan mesin. Mustahil. Memang benar aku menjualnya, tapi mas itu pasti asli, kata Yu Feng dengan yakin dalam benaknya. Apakah itu asli atau palsu? Bukan itu intinya sekarang. Aku curiga ada yang menjebakmu, dan situasimu sangat berbahaya. Lanjut Yuying. Di mana posnya? Aku akan memeriksanya. Karena tidak tahan memikirkan niat baiknya menjadi bumerang, Yu Feng ingin mencari tahu sendiri apa yang terjadi. Itu ada di beranda, sedang tren. Itu adalah expose yang diposting oleh pengguna biasa, dan aku melihatnya bahkan menyertakan log obrolan dan bukti yang diunggah, yang tampaknya tidak palsu. Aku akan memeriksanya dan meneleponmu lagi nanti. Tanpa menunggu Yuying selesai, Yu Feng menutup telepon dan langsung masuk ke platform. Memang, di beranda platform tersebut, sebuah judul telah berubah menjadi merah dengan popularitas yang luar biasa tinggi, dan tergantung mencolok di sana. Yu Feng mengeklik dan membacanya sekilas dari awal hingga akhir, dan matanya menyipit. Orang ini adalah orang yang menghubunginya belum lama ini, dan konten yang diunggah adalah rekaman obrolan sungguhan. Yu Feng hanya membacanya 1 kali, tetapi dia tahu dirinya telah dijebak. Mengapa dia begitu yakin? Alasannya sederhana. Memiliki rekaman obrolan dan tangkapan layar adalah hal yang biasa, tetapi pihak lain juga mengunggah video mereka sedang membuka paket yang diterima, sekaligus memperlihatkan mask yang sebenarnya, dan terakhir, foto seorang lansia di ICU yang terhubung ke mesin pernapasan. Dari postingan tersebut, terlihat jelas pihak lain berpikir sangat jernih, menjabarkan seluruh proses pembelian, penggunaan, dan kecelakaan yang diakibatkannya, dengan sangat jelas, dengan hampir setiap langkah didukung oleh bukti visual. Bagian komentar pada postingan itu benar-benar kacau. Secara garis besar terbagi menjadi 3 faksi. Mayoritas adalah penonton yang tidak mengetahui kebenaran. Setelah membaca konten yang meledak-ledak itu, mereka mempercayainya sebagai kisah nyata kejadian tersebut, dan banyak di antara mereka yang memberikan komentar tidak mengenakan di bagian komentar. Ada pula sejumlah penggemar Yu Feng yang cukup yakin dengan kata-kata dan tindakan Yu Feng, tidak percaya dia akan melakukan hal yang tidak menyenangkan hanya demi beberapa ratus dolar. Tipe terakhir adalah mereka yang tidak mengambil keputusan apapun, dan hanya menonton drama yang terjadi. Kelompok ini mencakup sebagian orang yang cukup rasional, menganalisis kemungkinan-kemungkinan dengan pemikiran logis, dan sebagian lainnya bersikap acuh tak acuh, dengan tenang mengamati bagaimana segala sesuatunya akan berkembang. Ding! Anda telah memicu misi plot terkait pekerjaan baru, Deadly Mask. Deadly Mask, sebagai pembawa acara yang sebelumnya dengan giat mempopulerkan pengetahuan tentang mengidentifikasi mask dan memperoleh pengakuan penggemar dengan mempromosikan sejumlah besar keahlian profesional, Anda juga telah menarik perhatian orang-orang jahat karena pendekatan Anda yang menonjol. Seseorang telah menggali jebakan untuk Anda, dan Anda harus menanganinya dengan tepat. Tujuan pencarian, memperjelas proses insiden untuk menghilangkan dampak negatif dan mengambil kesempatan untuk memperkuat persona kuat pembawa acara dalam profesi live streamer. Pencarian ini akan dinilai berdasarkan kinerja komprehensif tuan rumah, yang akan menentukan hasil pencarian serta pengambilan keputusan. Hadiah misi, tidak diketahui. Konsekuensi kegagalan, Anda mungkin kehilangan basis penggemar dan akun Anda saat ini. Sebuah pencarian plot yang berhubungan dengan pendudukan. Tipe pencarian baru telah dipicu. Ini adalah pertama kalinya Yu Feng memicu misi yang dikenali sistem terkait dengan alur cerita pekerjaannya. Hadiah untuk menyelesaikan misi tersebut tidak diketahui, tetapi hukuman jika gagal sangatlah berat, ia berpotensi kehilangan akun dan penggemar yang telah ia perjuangkan selama ini untuk didapatkan. Yu Feng menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan emosinya. Sekarang setelah dia memicu pencarian, sudah pasti bahwa dia telah sengaja menjadi sasaran, tanpa kemungkinan salah paham. Setelah tenang, Yu Feng segera membalas telepon Yao Ziking. Sudah selesai bacanya? Aku sudah melihatnya sekilas, dan aku sudah punya penilaian awal. Orang ini pasti telah bertindak dengan perencanaan matang, menyusun bukti dengan cermat sehingga tampak sempurna. Akan tetapi, ada beberapa rincian yang tidak tahan terhadap pengawasan ketat, kita masih mempunyai kesempatan. Menurutmu apa yang seharusnya menjadi serangan balik kita? Yu Feng bertanya dengan tenang. Saya sudah menghubungi Ken,
dan Ken sudah berkomunikasi dengan petinggi di platform makanan laut. Awalnya, kami ingin agar serikat pekerja campur tangan dan menghapus postingan tersebut, tetapi platform tersebut tidak yakin akan sifat sebenarnya dari situasi tersebut dan takut memikul tanggung jawab, jadi mereka tidak menyetujui permintaan Ken. Secara resmi, mereka sekarang berada dalam posisi menunggu dan menunggu tanggapan Anda sebelum melanjutkan tindakan lanjutan yang sesuai berdasarkan perkembangan situasi, kata Yao Ziking. Kalau tidak, haruskah aku mengadakan sesi khusus lagi untuk membantah rumor itu? Tanya Yu Feng. Yao Ziking, dengan pikiran jernih, berkata, siaran langsung untuk menjelaskan situasi adalah solusi konvensional. Tetapi apakah Anda yakin dapat menjelaskan semua keraguan dengan sempurna? Bab 249. Biarkan peluru berterbangan untuk sementara. Fitnah dan pembingkaian cukup umum terjadi secara daring. Jika Anda dapat membantah rumor tersebut dengan sempurna saat pertama kali Anda merespons, masalah tersebut akan terpecahkan. Namun, jika Anda berakhir dalam situasi di mana Anda tidak dapat membuktikan ketidakbersalahan Anda dan terjebak di antara dua pilihan yang sulit, masalah tersebut akan menemui jalan buntu, dan Anda akan berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Jadi, haruskah kita mulai mencari bukti terlebih dahulu? Biarkan pelurunya berterbangan sebentar? Menurut saya, yang terbaik adalah menemukan bukti dan kelemahan lawan sebelum menyiarkan, dan menyelesaikan masalah dalam satu putaran. Tingginya intensitas situasi saat ini belum tentu buruk bagi Anda. Bahkan para pembenci pun adalah penggemar, dan para penonton juga menghasilkan traffic. Baiklah, saya akan mempelajari buktinya terlebih dahulu dan menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Lalu saya akan menghubungi Anda. Ya, aku akan mengawasinya untukmu. Saya pasti akan membantu Anda menstabilkan situasi sampai semuanya tenang. Jika Anda membutuhkan bantuan atau ide, jangan ragu untuk menghubungi saya atau langsung menghubungi Ken. Baiklah. Jangan panik. Ini tidak seserius yang Anda kira. Aku akan mengurusnya. Yu Feng meyakinkannya, lalu berkata, Oke. Setelah menutup telepon, Yu Feng mulai menganalisis sebab dan akibat seperti yang disajikan dalam narasi lawan. Yu Feng tahu bahwa untuk membalikan keraguan dan pengungkapan pihak lain, seseorang perlu menemukan tidak hanya kelemahan logika tetapi juga bukti kuat. Dugaan belaka dan pertengkaran yang tidak ada gunanya tidak akan menyelesaikan masalah. Yu Feng dengan santai menarik selembar kertas dari balik meja dan mulai mengatur pikirannya secara metodis. Meskipun dia menenangkan, Yu Feng sebenarnya agak gugup dalam hatinya. Pertama-tama, Yu Feng memiliki nomor WeChat dan nomor telepon lawan, yang dapat digunakan untuk komunikasi lanjutan dan rekaman. Jika lawan melakukan kesalahan, itu dapat menjadi bukti kuat. Lebih jauh lagi, pihak lawan menyebutkan bahwa gejala yang dialami lelaki tua itu disebabkan oleh stroke dan kelumpuhan, pada dasarnya gejala stroke. Yu Feng dapat berkonsultasi dengan seseorang yang berpengetahuan dalam pengobatan Tiongkok tentang perawatan umum dan melihat bagaimana hal itu berkaitan dengan mask, serta potensi efek samping dari mask. Ketiga, pihak lawan menyatakan bahwa orang tua itu baru saja melewati fase kritis di Ichu. Jika Yu Feng bisa mendapatkan teman lokal untuk memverifikasi situasi sebenarnya, itu akan menjadi bukti yang sangat bermanfaat. Jika lawan berbohong, fitnah itu bisa dikonfirmasi, dan Yu Feng bisa membersihkan namanya. Dengan proses berpikir yang lebih jernih, Yu Feng segera mulai mengambil tindakan, membuka aplikasi rekaman di teleponnya dan kemudian menelepon nomor telepon lawan dan WeChat. Tidak ada yang menjawab panggilan WeChat, tetapi telepon berdering beberapa kali dan diangkat. Dasar penyiar sialan, aku tidak punya dendam padamu. Kenapa kau menjual emas palsu padaku? Saya suruh kamu tentukan harganya. Itu dimaksudkan untuk menyelamatkan nyawa. Apakah itu sepadan dengan beberapa ratus dolar itu? Sebelum Yu Feng sempat berbicara, lawannya mulai menuduh dengan tegas, seolah-olah sesuatu benar-benar telah terjadi pada anggota keluarganya. Saya baru saja melihat paparan di peron, jadi saya menelepon untuk bertanya apa yang terjadi. Mas tersebut 100% asli. Mungkinkah ada kesalahan di tempat lain? Yu Feng menanggung beban itu dengan tenang dan mengumpulkan pikirannya, menanggapi dengan tenang. Sebuah kesalahan? Kakek saya minum obat Cina yang mengandung mask dan kondisinya cepat memburuk. Untungnya, ayah saya bertindak cepat dan segera membawanya ke rumah sakit. Kalau terlambat sedikit, dia mungkin sudah kehilangan nyawanya. Apakah Anda mengatakan itu bukan karena mask? Mask diimpor melalui jalur normal dari luar negeri. Lagi pula, saya tahu Anda menggunakannya untuk tujuan pengobatan. Apakah saya akan mengambil risiko itu demi beberapa ratus dolar? Sekarang, saya adalah seorang penyiar dengan lebih dari 100.000 pengikut.
Apa arti beberapa ratus dolar itu bagi saya? Kamu bisa tahu wajah seseorang tapi tidak hatinya. Siapa yang tahu apa niatmu melakukan ini? Aku pikir kamu orang baik, tapi ternyata kamu munafik total. Jangan menipu dirimu dengan berpikir aku akan memaafkanmu atau berdamai denganmu, aku akan melawanmu sampai akhir. Setelah mengatakan ini, orang itu segera menutup telepon. Yu Feng melirik rekaman di ponselnya. Untungnya, itu telah diselamatkan. Informasi yang diberikan dalam kata-kata orang lain sebenarnya cukup terbatas, hanya menyebutkan bahwa mereka telah meminum obat dengan tambahan mask dan kemudian mengalami reaksi yang merugikan. Penjelasan ini tidak secara definitif disalahkan pada mask, tetapi karena segala sesuatunya normal, dan satu-satunya masalah muncul setelah mengonsumsi obat yang mengandung mask yang dibeli dari Yu Feng, masuk akal untuk menyalahkannya dari logika ini. Jika dipikir-pikir lebih dalam, pernyataan semacam ini cukup universal, bisa melontarkan lumpur dan juga memungkinkan jalan keluar yang mudah jika masalah muncul di kemudian hari, berfungsi sebagai taktik untuk menyerang dan bertahan. Setelah masalah pertama teratasi, Yu Feng melanjutkan dengan langkah berikutnya. Berdasarkan gejala-gejala yang disebutkan, bagaimana pengobatan tradisional Tiongkok biasanya mengobatinya? Yu Feng tidak mengerti pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi dia ingat ada seorang dokter yang bekerja di rumah sakit pengobatan Tiongkok di antara penggemarnya. Jadi, Yu Feng segera bergabung ke dalam kelompok penggemarnya. Halo semuanya, apakah Old Chen dari Suan Hu Diaoweng sedang online? Bisakah Anda muncul jika Anda melihat pesan saya? Saya butuh bantuan segera. Suan Hu Diaoweng Chen tua. Bro Yu, bagaimana situasi di peron? Mengapa orang-orang secara terbuka menuduh Anda menjual mask palsu? Saya juga melihatnya, dan bahkan mulai berdebat di komentar, pencemaran nama baik, itu jelas pencemaran nama baik. Chen tua muncul di grup pagi ini, saya punya dia di WeChat, coba saya telepon dia dan lihat. Yu Feng berkata, saya yang menangani masalah ini. Saya perlu memverifikasi beberapa rincian dengan dokter yang berpengetahuan dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Ngomong-ngomong, apakah ada orang dari kota Tanxiang di kelompok kita? Kalau begitu, muncul juga. Clark berkata, kota Tanxiang? Keluarga bibiku berasal dari sana. Apa kabar, Bro Yu? Jika ada sesuatu, katakan saja, dan aku akan segera membantumu menelepon. Dokter itu belum bisa dihubungi, tetapi Yu Feng dengan santai bertanya dan berhasil menghubungi seorang teman memancing dari kota Tanxiang. Yu Feng segera menambahkan orang ini sebagai teman WeChat dan secara pribadi membagikan masalah ketiga yang perlu dia tangani. Mendengar hal itu menyangkut kepolosan Yu Feng, teman memancingnya, Clark, tidak ragu sama sekali, dan setuju untuk segera menelepon sepupunya di rumah bibinya untuk membantu memverifikasi, dan memberitahu dia melalui telepon segera setelah ada pembaruan. Sekitar setengah jam kemudian, teman memancing dari Suan Hu Diaoweng akhirnya menghubungi. Yu kecil, aku dengar dari anggota kelompok kalau kamu mencariku. Saya baru saja menerima pasien dan sibuk sampai sekarang. Halo, dokter. Chen, saya tidak tahu apakah Anda mengikuti situasi di platform. Saya baru saja mendapat pemberitahuan dari seorang teman pagi ini bahwa seseorang membuat postingan yang memfitnah saya. Saya secara aktif mempersiapkan bukti untuk menanggapi. Saya ingin tahu tentang metode umum dan informasi umum mengenai penggunaan mask dalam mengobati sinkop dahak akibat stroke. Sinkop dahak akibat stroke? Ya. Orang yang memfitnah saya mengatakan mereka menggunakannya untuk mengobati kondisi seorang lansia di rumah, dan kemudian mereka membeli 1 gram mask dari saya. Diduga setelah minum obat tersebut, terjadi reaksi buruk yang parah, hampir mengakibatkan kondisi kritis, dan sekarang mereka masih diicu. Saya ingin tahu tentang situasi umum mask dan sinkop dahak akibat stroke. Bab 250. Detail kritis. Dr. Chen mendorong kacamatanya ke hidungnya dan berbicara dengan sangat jelas, stroke dengan sinkop dahak adalah istilah yang relatif khusus dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Istilah ini merujuk pada gejala umum stroke dan kondisi terkait, yang disebabkan oleh meningkatnya denyut jantung yang memicu agitasi emosional. Pertama, ketika kelima emosi kecemasan menjadi ekstrim yang menyebabkan jantung berdebar kencang, hal itu dapat menyebabkan masuk angin internal dan memicu stroke. Secara klinis, kemarahan mendadak yang merusak hati merupakan hal yang umum, karena kemarahan mendadak dapat, dalam sekejap, menyebabkan hati yang bergejolak hebat, dan baik ki maupun api meningkat. Tekanan ini akan membuat darah mengalir ke atas, sehingga gejala akan muncul. Adapun kekhawatiran, perhatian, kesedihan, dan ketakutan, ketegangan emosional juga merupakan penyebab penyakit ini. Kedua, konsumsi makanan berlemak, manis,
dan beralkohol secara berlebihan dapat mengganggu fungsi limpa yang sehat, menimbulkan kelembapan, dan menghasilkan dahak. Dahak yang mandek berubah menjadi panas, yang mengaduk angin hati dan bersama dahak, mengganggu ke atas yang menyebabkan timbulnya penyakit, terutama bila dipicu oleh minum berlebihan. Mask mempunyai khasiat membuka lubang sensorik, menyegarkan jiwa, memperlancar peredaran darah, membersihkan meridian, mengurangi pembengkakan, dan menghilangkan nyeri. Obat ini terutama digunakan untuk mengobati kondisi seperti sindrom tertutup dengan ketidaksadaran, bisul dan pembengkakan terkait racun, skrofula, sakit tenggorokan, stasis darah yang menyumbat meridian, masa perut, nyeri jantung dan perut mendadak, sakit kepala, cedera akibat jatuh dan pukulan, artralgia akibat angin lembab, persalinan sulit, lahir mati, dan retensi plasenta. Untuk mengobati penyakit stroke dengan sinkop dahak yang Anda sebutkan, kami biasanya menggunakan metode menginduksi bersin melalui hidung, dikombinasikan dengan obat-obatan umum seperti sabun cuci piring dan asarum. Setelah digiling menjadi bubuk dan ditiupkan ke rongga hidung untuk merangsang bersin, kita dapat meringankan dan mengobati beberapa gejala. Obat-obatan yang digunakan dalam perawatan ini sifatnya relatif ringan. Sekalipun mask tidak efektif, secara umum ia tidak akan menimbulkan efek samping toksik yang parah. Menurut penilaian profesional saya, klaim mereka tidak memiliki dasar yang kuat. Ketika menyangkut masalah profesional, Dr. Chen tampak lebih tenang. Dia menjelaskan situasinya secara menyeluruh. Meskipun Yu Feng mungkin tidak mengingat beberapa istilah dengan baik, dia mampu memahami arti umumnya. Apakah maksudmu mas tidak diminum sebagai ramuan untuk kondisi ini? Yu Feng menangkap detail penting dari dokter. Kata-kata Chen. Benar. Pengetahuan profesional yang baru saja Anda sebutkan, bisakah Anda mengirimkannya kepada saya secara tertulis? Beberapa istilah agak sulit dipahami, dan saya khawatir saya salah mengingatnya. Tentu. Terima kasih banyak. Yu Feng segera mengungkapkan rasa terima kasihnya setelah menerima jawaban positif. Informasi ini saja sudah memberi Yu Feng bukti krusial untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Si penuduh sibuk mengarang tuduhan, tetapi jelas mereka tidak mengerti farmakologi. Setelah menjelaskan efek pengobatan mask dan mempelajari cara umum pemberiannya dari dokter Chen, pikiran Yu Feng menjadi sangat tenang. Setelah mengklarifikasi masalah ini, ia segera menerima tanggapan mengenai masalah lain juga. Yu Feng meminta seseorang dari kelompok penggemarnya yang memiliki kerabat di Xiangtan untuk membantu menyelidiki situasi rumah sakit, dan umpan baliknya sama kuatnya. Sepupu seorang penggemar secara pribadi bergegas ke ruang ICU rumah sakit rakyat setempat yang disebutkan dalam cerita tersebut, dan dengan santai menanyakan kondisi pasien di ruangan itu kepada perawat yang bertugas. Menurut dokter yang bertugas, pasien ini sudah dirawat di rumah sakit selama hampir seminggu, dan alasan masuknya adalah pendarahan otak, yang biasa kita sebut pendarahan otak, dan itu sama sekali tidak sesuai dengan isi cerita. Dengan bantuan orang lain, Yu Feng terus-menerus menerima kabar baik, dan seluruh sikapnya menjadi rileks. Yu Feng merasa tenang, tetapi Guil Puncak dan bayi di pihak mereka berada dalam kondisi tegang akibat kebocoran tersebut. Staf operasi terus memantau pergerakan sekecil apapun di platform, dan juga secara aktif menghubungi pelapor. Sejak menerima telepon dari Yu Feng, pelapor tersebut tidak dapat berkomunikasi lagi, tidak membalas pesan pribadi, langsung menutup telepon saat dihubungi, dan akhirnya nomornya tidak dapat dihubungi, kemungkinan besar diblokir. Ini bahkan bukan bagian yang paling menegangkan bagi staf. Saat senja menjelang, berita mengejutkan lainnya muncul di panggung. Seorang penyiar luar ruangan terkenal yang membeberkan mask palsu diduga secara diam-diam mencari uang tutup mulut dari produsen mask wine. Setelah ditolak, mereka menjadi marah karena malu dan mengancam akan mengadakan siaran langsung khusus untuk mengungkapnya. Meskipun banyak aspek dari cerita sebelumnya cukup realistis, cerita ini sepenuhnya seperti mengada-ada. Tulisan itu tidak menyebutkan nama tokoh utamanya secara eksplisit, ia hanya merilis beberapa tangkapan layar percakapan WeChat yang ambigu, dengan nama tokoh utamanya yang terpikselisasi. Mereka yang tidak mengetahui kejadian sebelumnya akan benar-benar bingung dengan postingan ini, karena tidak tahu tentang apa itu. Akan tetapi, waktu dari unggahan ekspos ini sangatlah sensitif, bertepatan dengan momen saat konten Yu Feng sebelumnya meledak menjadi topik yang sedang tren, sehingga masalah tersebut belum terselesaikan. Para penonton yang memadati panggung, sudah tak sabar menunggu kelanjutan kejadian tersebut, namun ternyata kepala sekolah belum memberikan tanggapan. Sebaliknya, postingan negatif lain muncul ke permukaan. Label, streamer outdoor mask wine terkenal yang membongkar kepalsuan, belum pernah diberikan kepada siapapun sebelumnya. Tetapi setelah beberapa siaran terkait Yu Feng, label itu melekat erat padanya.
Sekarang hal ini dieksploitasi secara jahat oleh seseorang yang mencurigakan, yang sangat berbahaya. Pada pukul 7 malam, Yu Feng kembali dari pasar malam dengan membawa makan malam, dan sebelum ia sempat mengisi perutnya, ia menerima telepon dari Ken. Feng, bagaimana penyelidikan di pihak Anda terkait kebocoran tersebut? Ada kemajuan? Kalau menyangkut masalah serius, sikap Ken agak tegas, sangat kontras dengan sifatnya yang unik. Aku sudah menemukan banyak bukti. Aku berencana untuk menyelesaikan masalah ini melalui siaran langsung setelah makan malam, kata Yu Feng dengan tenang. Anda sudah menyelesaikannya? Apakah kamu yakin semuanya baik-baik saja? Ken berubah dari khawatir menjadi senang, terkejut dengan jawaban Yu Feng. Tidak masalah, apakah kamu sudah makan malam? Siapa yang lagi mood makan kalau baru aja ada postingan keji diunggah di platform, yang bikin rumor-rumor yang bikin nama kita jelek. Kali ini platform tersebut melakukan tugasnya dengan baik. Mereka langsung melarang dan menghapus pernyataan palsu tersebut, jadi dampaknya seharusnya minimal. Jam berapa Anda berencana untuk streaming? Saya akan membawa semua penggemar dari saluran saya untuk mendukung Anda nanti. Yu Feng tersentuh oleh kata-kata penuh perhatian Ken. Penyelidikan berjalan lancar, dan saya bisa mendapatkan bukti-bukti penting. Sekarang, jadilah gadis yang baik dan makan malammu. Apakah Anda sedang di rumah sekarang? Atau di tempat lain? SSST. Aku tidak ingin makan kalau kau tidak mentraktirku. Ken, mendengar nada Yu Feng yang begitu percaya diri, akhirnya rileks dan mulai bersikap genit pada Yu Feng lagi. Baiklah, itu hanya masalah kecil. Katakan saja apa yang ingin kau makan, dan aku akan mengurusnya. Yu Feng langsung setuju. Ya, benar. Kamu hanya mencoba menghiburku. Kita berjauhan, balas Ken, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan senang. Dasar tolol, setidaknya kau bijaksana. Tentu, aku tidak bisa menyeberangi jarak itu, tapi kita punya aplikasinya, kan? Kirimkan saya alamat pengirimannya. Pesan apa saja yang Anda suka. Jika kita tidak bisa membaginya, kita masing-masing akan mendapat satu porsi. Ayo kita siapkan makanan lezat untukmu. Kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Aku mau udang karangcen, lidah bebek cai, dan ayam goreng liu gongwang. Tidak masalah. Kirimkan alamatnya ke WeChat saya, dan saya akan mengurusnya. Setelah kamu makan dengan baik dan kenyang, aku akan mulai streaming jam 8 malam ini. Hehe, benar sekali, porsi ganda. Tentu saja. Setelah menutup telepon, kerutan di dahi Ken yang seharian ia tunjukkan akhirnya mereda.